Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih bersama dengan channel kami Fik Kreatif. Kali ini malam yang penuh barokah ini, kita akan mengupas tuntas tentang dunia tilawah. Terlebih dahulu nanti kita akan ngobrol santai dengan Mas Abid ya, yang mana punya channel juga yang namanya apa Mas Abid? Abid Channel. Jangan lupa di subscribe ya, banyak videonya. Langsung saja Mas Abid ya, kita interview tentang kiroah, tilawah, tartil dan lain sebagainya. Mungkin dari jenengan semua ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, nanti akan di kolom komentar. Ya betul, nanti akan diwakili sama Mas Abid beberapa pertanyaan yang dirasa pertanyaan itu pertanyaan yang umum ya, pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh para netizen. Silakan Mas Abid. Oke, terima kasih atas waktunya Gus Ya. Akil di channel Fik Kreatif. Jangan lupa teman-teman untuk share, like, dan subscribe channelnya. Ya. Gimana Mas? Gimana? Oke, kali ini saya dengan siapa? Panggilan sapaannya adalah Gus Akil biasanya. Jadi teman-teman kalian bisa mengetahui bahwasanya Gus Akil ini terkenal dengan ahli tilawah ya, ahli tilawah, ahli qori, bahasanya qori itu orang yang membaca, ahli tilawah itu ya, ahli tilawah. Di sini saya akan bertanya-tanya teknik dasar tilawah itu seperti apa, kemudian bagaimana agar mempunyai nafas yang panjang mungkin, atau dasar-dasar yang mungkin teman-teman atau para subscriber yang bertanya silahkan tanya di kolom komentar ya. Nggak usah malu-malu ya. Usah sungkan-sungkan. Nanti kita juga pakai bahasa Jawa juga bisa, pakai bahasa Indonesia juga bisa. Jadi lebih ke dominan itu bahasa Jawa. Jadi kita ngobrol santai. Ngopi itu Ya, malah pikir. jadi sebelah saya ini ada juga Mas Umar, tapi tidak terlihat di kamera. Dia malu. Ada juga arsitektur. Nanti khawatir viral nanti. Arsitektur bisa dengan apa namanya? Tanya-tanya. Tanya-tanya nanti. Langsung saja ke pertanyaan Mas. Biar Ya, nggak jadi lama-lama. gini, Gus Akil. Nggih. Pada kesempatan ini saya datang ke jenengan mau bertanya, sebenarnya tilawah itu apa toh? Seperti itu. Oh, ya. Jadi tilawah, orang menyebutnya itu biasanya kiroah. Tilawah itu memperbagus bacaan Al-Quran tentunya ya, memperbagus bacaan Al-Quran, yang mana dengan bacaan itu orang yang mendengar bacaan itu bisa terenyuh hatinya itu bisa bergetar karena dengan bacaan orang yang membaca tadi, dengan ada lagunya. Kalau tartil nanti kan beda, lagunya itu beda, not-notnya beda, dinamika lagunya juga berbeda. Oh iya, terima kasih. Jadi seperti itu ya, penjelasan singkat dari Gus Akil tentang tilawah dan juga tartil. Nah, di sini saya juga mau belajar ya, saya mau belajar teknik dasarnya seperti apa. Ya bukan untuk menyaingi jenengan, tapi untuk belajar agar bacaan saya lebih benar, bacaan saya juga enak didengar oleh orang lain yang mendengarkan. Karena apa? Termasuk salah satu dari syiar kita untuk mensyiarkan Al-Quran. Ya, itu kalamullah seperti itu. Mungkin bisa dicontohkan teknik dasarnya, silakan. Untuk teknik dasar Mas Abid, itu pertama kali tentunya adalah nafas. Karena gimana ya, mau mengeluarkan suara, mau melafadzkan nada-nada kiroah, tilawah dan lain sebagainya, itu kalau nafasnya pendek itu akan sulit. Artinya nanti akan bisa tanafus. Ya, untuk latihan pernafasan
itu kita latihan setiap hari. Caranya dengan melatih panjangnya nafas. Umpama hari pertama kita bernafas pakai stopwatch, itu sampai berapa detik kita latihan, mencoba Bernafas itu dalam artian tahan nafas. tahan nafas. Tahan nafas. Jadi ambil nafas sebanyak-banyaknya, kemudian ditahan. Setelah nanti setiap hari itu ada ada perkembangan, artinya hari pertama mungkin 20 detik, kemudian hari kedua nanti bisa agak lebih lama 22 detik sampai dan seterusnya, mungkin sampai 1 menit dan sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah dirasa sudah agak panjang untuk bertahan nafasnya, terus kita membunyikan membunyikan not, okay. Umpama seperti itu sampai kuat berapa detik. Soalnya kalau cuma tahan nafas itu bisa lama, tapi kalau nanti yang keluar suaranya itu bisa agak lebih pendek. Nah, nanti kalau sudah semua, baru kita praktekkan ke ayat Al-Quran. Contohnya Fatihah paling mudah. Jangan langsung tilawah dulu, pakai tadbir dulu. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu hari pertama. Kemudian sampai latihan terus nanti hari ke-7 atau hari ke-14 nanti bisa Fatihah sampai selesai. Malah Syekh Muammar ZA itu malah surat Ad-Duha nafas cuma 1 kali tok. Bahkan dokter itu tidak bisa mendeteksi tanafusnya, saking rapinya, saking pengalaman dalam mengambil nafas. Nah, subhanallah, sampai segitunya ya. Iya. Jadi untuk teman-teman tadi ada salah satu contoh ya seperti itu. Ini ada juga pertanyaan di komentar ya, di komentar yang DM saya itu ada beberapa pertanyaan. Mungkin bisa dicontohkan beberapa tilawah terlebih dahulu. Tilawahnya ini jenis apa, seperti itu mungkin dijelaskan. Dan untuk yang selanjutnya mungkin dijelaskan teknik untuk melantunkan, terus teknik untuk panjang pendeknya sesuai Anda. Itu pada part yang kedua dan tetap di channel Fikreatif. Jadi jelaskan terlebih dahulu jenis-jenisnya untuk pada part yang pertama ini. Habis ini kita akan closing dan teman-teman tetap ikuti dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi dari channel Fikreatif. Jadi setelah kita itu latihan pernafasan Mas Abid, Ya. kemudian kita itu latihan untuk menahumkan suara atau senandung. Bebas kita senandung. Ini untuk mengangkat bakat kita yang asalnya kita itu bakatnya itu terpendam, itu menjadi muncul dengan cara kita ambil contoh, kita nyapu dengan bersenandung. Dalam Contoh, artian itu kita untuk memunculkan kepercayaan diri kita gitu ya. Nah, betul. Kepercayaan Itu diri juga kita. kemudian biar pita suara kita itu menjadi panas, artinya bisa luas gitu, bisa lentur. Contoh nah, itu kalau nggak latihan kan sulit Mas Habib. Dulu saya juga gitu Mas Habib. Dulu saya pas sebelum belajar kiroah yang beneran, itu saya mencontohkan suatu lagu, mencontohkan suatu tartil kiroah, tilawah dan lain sebagainya, itu sangat susah. Nah, soalnya nggak paham ini sebenarnya apa. jenengan itu pada dasarnya bisa apa memang sama sekali tidak punya bakat yang seperti itu? Kalau bakat
punya, Mas Habib. Kalau bakat punya, kemudian keturunan ya alhamdulillah punya. Oke. Cuman teori, yang ketiga itu saya teori yang lama saya itu tidak dapat menemukan teorinya qiraah seperti apa dan juga caranya gimana. Akhirnya saya terpaksa dikasih informasi dari teman saya yang rumahnya Madura. Itu saya disuruh untuk belajar dari awal sampai beberapa lagu. Ada lagu Bayati, lagu Hijaz, lagu Nahawan, lagu Ros, lagu Sika, ada lagu Soba, kemudian ada lagu Jiharka. Itu semua kita harus fokus, artinya untuk mendalami beberapa lagu itu harus dilatih, nggak cuma latihan sekali dua kali, harus terus menerus dipraktekkan. Bahkan teman saya yang dulu itu mondok di Madura itu malah sampai main sepak bola itu sama melantunkan lagu Bayati, lagu Hijaz. Jadi saya ketika pas di Madura itu seneng banget, seneng karena dengar teman-teman tuh semangat di dalam mempelajari. Memang lingkungannya ya, mempelajari. Kemudian ini ada salah satu pertanyaan juga dari konco-konco, sebenarnya apakah kan tadi dari jenengan punya bakat, kemudian punya keturunan yang memang bakat dalam tilawah. Nah, untuk bagi kami atau konco-konco yang memang tidak punya bakat, yang tidak punya keturunan demikian, apakah bisa melantunkan secara tilawah yang seperti yang jenengan contohkan tadi? Contohnya ada yang Bayati, ada yang Jiharka dan lain sebagainya itu tadi. Tentunya itu Mas Habib, dari pertanyaan panjangan itu banyak teman saya itu juga tidak punya keturunan suara enak, kemudian bakatnya ya biasa saja, nggak terlalu fokus ke qiraah, ke dunia seni suara. Tapi karena latihan yang semangat, latihan yang rutin dan diimbangi punya guru. Nah, syaratnya kan harus punya guru Mas Habib. Jadi kita belajar di video di YouTube dan sebagainya, cuman dengar-dengarkan toh itu kurang Mas Habib. Ya bener itu sangat mendukung, tapi juga yang terpenting harus punya guru. Nah, itu bisa nanti kita belajar terus menerus mendengarkan, oh lagu Bayati seperti ini, karakternya seperti ini. Kemudian lagu Hijaz seperti itu. Yang satu yang penting modalnya adalah semangat. Oke, terima kasih Gus Akil atas apa yang telah disampaikan. Saya itu juga bingung di sini sebagai MC atau narasumber. Kita sama-sama sharing lah ya, saya sharing kita. Nanti jenengan yang closing. Saya juga terima kasih sudah diberikan beberapa tips ya, beberapa tips atau beberapa cara bagaimana, dan juga dibagi ilmunya tentang ada jiharka, ada tilawah itu tadi. Dan saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, silahkan Gus Akil untuk menutup di channelnya. Tetap jangan lupa tonton channel Fik Kreatif dan juga Afik Channel. Ya, terima kasih para penonton, para pemirsa yang sudah setia nonton dari awal sampai akhir tentang tips cara untuk qiraah part 1 ya Mas Habib. Nanti part 2-nya kita sambung lain waktu ya. Mungkin itu dulu dari kita berdua, dan juga ada Mas Umar dan juga Mas Adon ya, ini sebagai supporter ya, sebagai pendukung dari besok mungkin di part 2 video kita ini tampakkan kita sharing masalah dunia perbisnisan dan lain sebagainya ya. Karena ini fokus di qiraah dulu. Nah, mungkin lain waktu
kita datangkan. Bapak Demikian. Lumi masih pertama, oke. Demikian, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk selalu nonton video-video kami, dan jangan lupa di subscribe biar selalu update, ya, selalu tahu video-video kami yang terbaru. Gitu ya Mas Habib. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه